Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah kita bertemu lagi walaupun secara virtual. Jadi ini pertemuan kedua kita. Lagi-lagi Pak mau sampaikan, adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker kalau kemana-mana, jaga jarak. Kemudian yang paling penting itu adalah tetap semangat untuk belajar karena masa pandemi ini kita dituntut untuk belajar secara daring. Semoga semangat itu masih ada terus di dalam diri adik-adik semuanya. Jadi pertemuan kedua kita hari ini, yang pertama kita akan membahas tentang menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya dan tripel Pitagoras. Jadi ada dua pokok yang akan kita akan bahas. Yang pertama itu adalah menentukan jenis segitiga, yang kedua adalah tripel Pitagoras. Nah, yang pertama kita akan membahas kebalikan dalil Pitagoras. Bisa dibaca di situ bahwa dalil Pitagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin ya di pertemuan pertama, rumus dari teorema Pitagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dalam ABC apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, B adalah sisi di hadapan sudut B, C adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pitagoras, yaitu jika A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, maka ABC siku-siku di A. Ya, jadi kemudian jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka ABC siku-siku di B. Begitupun ketika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka siku-siku di C. Nah, ini bisa Pak kasih contoh seperti ini ya. Oke, misal Pak kasih contoh ada segitiga seperti ini ya. Segitiga ya. Ada segitiga seperti itu. Nah, misalkan di situ rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Kalau dari rumus itu berarti sisi miringnya yang mana? A, B atau C? A ya, karena A kuadrat. Sisi miring selalu di sini ya. Selalu di awal. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti sisi miringnya adalah A. Nah, biasanya di depan sudut A di sini pasti adalah A ini. Maka katanya dibilang siku-siku pasti di A. Ini siku-siku. Itu ya. Begitupun ketika misalkan yang rumus kedua ini. Ini ya. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat. Berarti sisi miringnya adalah B. B itu adalah, perhatikan B. B adalah sisi hadapan sudut B. B besar, berarti di sini ya. Karena B itu hadapannya ini. Oke, jadi siku-sikunya di B. Betul, siku-sikunya di B. Begitupun dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Maka siku-sikunya di C. Jadi kalau nanti ada soal misalkan, oh rumusnya begini, kalian bisa menentukan, oh berarti siku-sikunya ada di sudut ini. Dengan melihat kebalikan dalil Pitagoras. Bisa ya dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang harus kalian pahami. Dengan menggunakan prinsip kebalikan dalil Pitagoras, kita dapat menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip atau tumpul, ataupun segitiga siku-siku. Nah, ini ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka ABC adalah segitiga siku-siku. Jadi jika tandanya itu sama dengan, artinya nilai yang di samping sini dengan di samping sini, dia sama, maka dia adalah segitiga siku-siku. Tetapi apabila dia nilai yang sini, C kuadrat, nilai C kuadrat, ini C kuadrat, dia lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Ya, kalau sama dengan berarti dia segitiga siku-siku. Kalau dia lebih dari, maka dia adalah segitiga tumpul.
Tetapi kalau dia kurang dari ini ya, C kuadrat di sini, C kuadrat di sini dia kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka ABC adalah segitiga lancip. Bisa ya? C di situ pasti adalah sisi miring. Kalian bisa langsung tahu ya, C di situ adalah sisi miring. A dan B di situ adalah sisi siku-siku. Jadi kalian harus mampu membedakan yang mana segitiga siku-siku, yang mana segitiga tumpul, dan yang mana segitiga lancip dari pembuktian yang seperti ini. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Nah, kalau soal begini, 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya adalah 8. Lihat saja angka yang paling besar. Kenapa angka yang paling besar? Karena tadi kan pertemuan kemarin Pak sudah jelaskan bahwa sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang, sisi yang paling terpanjang. Otomatis berarti dia yang paling besar. 5, 7, dan 8, mana yang paling besar? 8 ya. Maka sisi terpanjangnya adalah 8 atau C-nya sama dengan 8 cm. A dan B itu bebas. A-nya 7 cm, B-nya itu 5 cm. Nah, berarti kita cari dulu C kuadrat. C kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Karena tadi C sudah diketahui ya. 8 kuadrat berarti 8 kali 8. 64. Nah, kemudian kita cari lagi A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat berarti A-nya berapa tadi? 7. 7 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berarti 7 kuadrat itu 49. 5 kuadrat itu adalah 25. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 74. Nah, ini ada kesalahan tadi. Ada kesalahan. Nah, kita lihat. C kuadratnya itu adalah 64. A kuadrat tambah B kuadrat itu 74. Nah, berarti itu lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Ini ya. Ini Pak tuliskan ini C kuadrat. Di sini A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, C kuadratnya itu adalah berapa tadi? 64. Nah, A kuadrat tambah B kuadrat itu adalah 74. Nah, antara 64 dan 74 itu sama dengan lebih dari atau kurang dari? Kurang dari. 64 itu kurang dari 74. Karena dia kurang dari atau C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, seperti tadi yang di sini, kurang dari, ini ya kurang dari ya, maka segitiganya adalah segitiga lancip. Maka di segitiga ini, di contoh soal ini, segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Bisa dipahami ya? Oke. Semoga adik-adik bisa dipahami. Oke, ini yang kedua. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisinya 8 cm, 7 cm, dan 12 cm. Gampang. Kita tentukan dulu sisi terpanjangnya mana? 12, karena dia yang paling besar ya. Otomatis C-nya adalah, ini sorry Pak, ada kesalahan lagi pengetikan. Ini sorry, ada kesalahan pengetikan. Maka di situ adalah C-nya itu adalah berapa? 12. Karena dia sisi terpanjang. A-nya itu adalah 7 misalkan. B-nya itu adalah 8. Kita cari dulu C kuadratnya. C kuadratnya itu adalah berapa? C kuadratnya adalah 12. Sorry, di sini ada kesalahan Pak ya. Pengetikan saja. 12 kuadrat. 12 pangkat 2 itu adalah 144. Oke. Paham ya? Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti ini, misalkan ini ya. Sorry ya. Kita pakai saja yang ini ya. Sorry. Oke, sorry ya. Kita pakai saja yang ini. Cuma
Kita ganti ini, C-nya ini adalah 12, A-nya itu adalah 7, B-nya itu adalah 8 cm. Itu cuma salah penulisan itu. Kemudian C-nya, berarti sini C ya, C kuadrat sama dengan 12 kuadrat sama dengan 144. Kemudian A-nya, di sini Pak tulis ya, A tambah B, di sini juga A tambah B, di sini juga A tambah B. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat berarti 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat, 7 kuadrat itu berapa? 49. Tambah 8 kuadrat, 64. Jadi B kuadrat tambah C kuadrat, 49 tambah 64 itu adalah 113. Nah, tadi kita sudah ketahui C kuadratnya itu adalah, C kuadratnya di sini A kuadrat tambah B kuadrat misalkan ya. C kuadratnya berapa? C kuadratnya itu 144. Kemudian A kuadrat tambah B kuadrat itu 113. Nah, 144 dengan 113 lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Lebih dari ya, berarti ini lebih dari. Berarti C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, karena dia lebih dari, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Oke, bisa dipahami? Jadi ingat ya, kalau dia kurang dari, segitiga lancip. Kalau lebih dari, dia segitiga tumpul. Kalau dia sama dengan, misalkan yang ini sama dengan yang ini, maka dia adalah segitiga siku-siku. Sampai situ semoga bisa dipahami ya. Mohon maaf tadi ada kesalahan pengetikan. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya ini yang terakhir, tripel Pitagoras. Tripel, berarti 3 ya. 3 bilangan Pitagoras. Apa itu tripel Pitagoras? Tripel Pitagoras adalah yaitu pasangan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Jadi tripel Pitagoras itu adalah bilangan-bilangan yang ketika dimasukkan menggunakan rumus Pitagoras itu dia terbukti. Ya. Misalkan contoh 3, 4, dan 5. Kita mau cek apakah 3, 4, dan 5 ini merupakan pasangan tripel Pitagoras. Nah, kalau 3, 4, dan 5 berarti sisi miringnya adalah 5 ya karena terpanjang. Berarti 5 kuadrat kita masukkan menggunakan rumus Pitagoras. 5 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 5 kuadrat, 5 kali 5, 25. Sama dengan 4 kuadrat, 16. 3 kuadrat, 9. Berarti 16 tambah 9, 16 tambah 9, 25. Nah, kalau nanti kalian membuktikan misalkan di sini sama antara ruas kiri dan ruas kanan, 25 sama dengan 25, maka dia terbukti merupakan bilangan atau pasangan tripel Pitagoras. Kalau dia tidak sama berarti dia bukan tripel Pitagoras. Bisa? Bisa dipahami ya? Misalkan Pak kasih contoh lain. 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3. Apakah mereka termasuk tripel Pitagoras atau bukan? 1, 2, dan 3 berarti sisi miringnya adalah 3. Kenapa? Karena dia adalah sisi terpanjang. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Kemudian 1 pangkat 2, 1 ya. 1 kali 1, 1. 2 pangkat 2, 2 kali 2, 4. Itu ya. Di sini 9 kita tulis lagi. Sama dengan 1 tambah 4, 5. Apakah 9 sama dengan 5? Tidak ya. Berarti karena dia tidak sama maka dia bukan pasangan bilangan tripel Pitagoras. Bisa dipahami ya. Jadi kalau tadi 3, 4, 5 merupakan tripel Pitagoras. 1, 2, dan 3 itu bukan bilangan tripel Pitagoras. Bisa? Semoga adik-adik bisa memahami penjelasan dari Pak Guru. Oke, sebelum selesai, sebelum Pak akhiri, Pak kasih tugas. Jadi yang pertama tugasnya itu adalah tentukan panjang AB pada segitiga di bawah ini. Ya. Yang kedua, tuliskan 3 bilangan tripel Pitagoras beserta pembuktiannya. Jadi misalkan 3 bilangan ini bukan cuma 3 bilangan yang tadi ya. Misalkan bilangan yang pertama 100, 120, 125.
Terus kalian buktikan apakah dia triple Pitagoras. Tapi yang Pak suruh cari kalian yang triple Pitagoras ya. Kalau yang bukan jangan kalian tulis. Misalkan yang kedua 20, 22, 23. Kalian buktikan apakah dia triple Pitagoras atau bukan. Yang ketiga 15, 16, 17. Jadi kalian cari ya tiga bilangan atau tiga pasangan bilangan yang merupakan triple Pitagoras. Dan jangan lupa pembuktiannya. Oke? Nah, tugas ini Pak kasih waktu sampai hari Minggu untuk dikerjakan. Karena ini hari Kamis ya, kalian melihat video ini, maka sampai hari Minggu pengumpulan tugasnya. Oke? Semoga bisa dipahami dari penjelasan Pak Guru pada kesempatan kali ini. Semoga adik-adik masih selalu semangat. Dan mohon maaf kalau Pak masih ada kurangnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.